Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan di mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyakkan Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamulah aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Haleluya.
menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini sahaja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mahu supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sekali lagi kita syukur kepada Tuhan karena kita dapat mengadakan persiapan berteduh selama 3 malam berturut-turut. Tujuannya saudara-saudari bukanlah memaksa calon-calon Isma untuk mengikutinya semata-mata mengikuti, tetapi tujuan kita ialah supaya khususnya calon-calon Krisma lebih dapat memahami, menyadari dan mensyukuri kehadiran Roh Kudus dan peranan Roh Kudus dalam diri kita. Karena saudara-saudari, peranan Roh Kudus sangat-sangat penting. Kalau kita lihat, baca, renung apa yang berlaku pada umat purba ataupun gereja awal, mereka yang dikuasai Roh Kudus hidup dalam kesatuan. Mereka juga di dalam menghadapi cabaran-cabaran iman dan hidup bersama, Roh Kudus menerangkan akal budi mereka sehingga mereka mendapat penyelesaian yang baik. Dan karena Roh Kudus itu ada pada mereka, maka mereka bukan setakat tahu saja apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi mereka mampu melakukan kehendak Tuhan. Dan ini juga saudara-saudari harapan gereja bagi setiap kita. Sama ada kita calon Krisma pada masa ini
atau yang sudah menerima krisma dan mungkin sudah lama dan mungkin sudah lupa peranan Roh Kudus yang begitu penting dalam hidup kita. Kita kembali mau menyadari, mensyukuri peranan Roh Kudus itu pada kita. Nah, itu sebab saudara-saudari kita perlu selalu diingatkan, seperti mana Paulus mengingatkan Timotius. Timotius seorang pelayan yang muda, yang takut, tetapi Paulus mendorong dia supaya jangan takut. Dan kita boleh baca nasihatnya itu dalam 2 Timotius bab 1 ayat 6 sampai 7. Di mana Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku mengingatkan kamu, bangkitkan kuasa Roh Kudus yang ada pada kamu, yang telah kamu terima waktu aku meletakkan tanganku di atas kepala kamu. Karena roh yang kamu terima, kata Paulus kepada Timotius, kepada kita semua, bukan menjadikan kita penakut, tetapi memberi kita kuasa, kasih, dan kemampuan untuk mengawal diri. Itu nasihat Paulus kepada Timotius, dan nasihatnya ini sangat berguna bagi kita pada masa ini juga. Karena peranan Roh Kudus atau Roh Kudus itu bukan teori, saudara-saudari, bukan teori, tetapi ianya dialami oleh kita. Karena kita telah menerima Dia waktu kita dibaptis. Kita sudah menerima Dia. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena ada Roh Kudus, sepatutnya kita berani. Karena ada Roh Kudus yang telah kita terima, sepatutnya kita dikuasai oleh keberanian, kasih, dan kemampuan untuk mengawal diri. Tetapi pengalaman kita, saudara-saudari, karena kita lalai dan mungkin kurang percaya kepada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, maka kita tidak membangkitkannya, kita tidak berdoa, maka kita lemah. Jadi itulah sebab saudara-saudari dalam persiapan seperti ini dan bila-bila masa rindu kita harus selalu ingat untuk apa, ya, untuk apa. Dan sesudah itu bagaimana kita mempraktikkan, mengalami kehadiran Roh Kudus itu sungguh-sungguh dalam diri kita setiap hari, supaya Dia sungguh-sungguh membantu kita, karena Dia itu adalah penolong. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menolong kita yang lemah ini. Dia juga mengajar kita supaya kita dapat membaca message Tuhan kepada kita setiap hari melalui pengalaman-pengalaman kita. Selalu saya ingatkan umat di mana-mana bahwa kalau tidak ada Roh Kudus pada kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang kita lalui setiap hari itu mungkin begitu-begitu saja. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita maki-maki. Tetapi kalau Roh Kudus itu ada pada kita, pengalaman-pengalaman itu menjadi pengajaran bagi kita. Dan message-message Tuhan dapat kita kenal dan baca. Tetapi kalau Roh Kudus tidak ada, memang semuanya itu pengalaman biasa-biasa, tidak ada arti. Dan kadang-kadang membuat kita marah, maki-maki, dan sebagainya. Dan Roh Kudus juga yang ada pada kita, saudara-saudari, Dia menerangkan akal budi kita, dan Dia mengingatkan kita ajaran Yesus. Apabila kita berhadapan dengan pilihan, lebih-lebih dalam perjalanan hidup, kamu yang masih muda, masih jauh perjalanan hidup, ada masanya kamu berhadapan dengan cabaran. Antara lain cabaran itu ialah sama ada jatuh cinta dengan orang ini yang tidak seagama dengan saya. Apakah pilihan kita? Apakah kita mau meninggalkan Yesus? Apakah kita mau murtad? Itu bahasa Malaysia. Ataupun kita mau setia terus kepada Yesus. Ya, itulah saudara-saudari, perlunya kita tiap hari membangkitkan kuasa Roh Kudus.
Jadi apabila kamu menerima krisma pada hari 6 akan datang ini, sesudah itu jangan berhenti berdoa kepada Roh Kudus. Pengalaman saya sendiri, saudara-saudari, secara simpel saya katakan, sejak saya menyadari begitu pentingnya peranan Roh Kudus dalam diri saya sendiri, khususnya waktu saya menyadari peranan Roh Kudus itu, waktu saya terlibat atau ikut serta dalam karismatik, waktu saya masih di seminari di Pulau Pinang tahun 70-an. Sejak itu saudara-saudari, tiap hari saya tidak pernah gagal meminta Roh Kudus supaya dia berkuasa dalam diri saya. Dan yang paling penting saudara-saudari, supaya Roh Kudus itu kita tidak lupa berdoa kepada dia, ialah apabila kita bangun pagi-pagi. Kita bangun pagi-pagi, memang kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia memberi kita kesempatan sekali lagi hidup. Dan sesudah itu kita minta Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus menguasai saya sepanjang hari, supaya Dia membantu saya, mengajar saya, mengingatkan saya ajaran-ajaran Yesus. Dan pengalaman saya saudara-saudari, Roh Kudus benar-benar bekerja, benar-benar membantu, menolong. Apa masalah, apa cabaran, sama ada dalam pribadi saya sendiri atau melibatkan keluarga, atau melibatkan komuniti, atau melibatkan tugas, kepimpinan, tanggung jawab, sentiasa Roh Kudus itu membantu. Ada penyelesaian sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi inilah saudara-saudari, pentingnya kita membuat persiapan sekali lagi agar kita lebih menyadari, menghargai peranan Roh Kudus dalam diri kita. Dan tiap-tiap hari marilah kita bangkitkan kuasanya dalam diri kita dengan berdoa kepada Dia secara pribadi, dalam keluarga, dalam komuniti, agar kita sungguh-sungguh hidup dalam kesatuan seperti yang diinginkan Yesus. Agar kita hidup menjadi saksi-saksi Yesus dari kesatuan kita. Karena dari kesatuan, kata Yesus, dunia akan mengetahui bahwa Bapa telah mengutus Dia. Kitalah bersaksi untuk itu. Dan juga saudara-saudari, dengan dorongan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, maka apa yang diinginkan Yesus, di mana Dia mengatakan sebentar tadi dalam Injil, di mana aku berada supaya mereka juga berada, mengingatkan kita saudara-saudari, Yesus sudah mendahului kita. Dia sudah tinggal di rumah Bapa di sorga. Di sanalah destinasi hidup kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus, pasti kita akan menyusuri Yesus. Jalannya itu sudah diberi kepada kita. Marilah kita mohon Roh Kudus tiap-tiap hari membimbing kita.